Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dios Fawas Gifari dari kelas 2 AK 4. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan sebuah tari yang dimana tari ini dilakoni oleh sekelompok waria secara turun-temurun. Nah, tari ini bernama Sereh Bisu Magiri. Sebelum saya menjelaskan latar belakang bagaimana tari ini, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama menyaksikan cuplikan tari Sereh Bisu Magiri ini.
dewa. Dapo na batara pupusan na langit Kitete kuangan sa saliw sa rumpu-rumpu saliw sa no kirito dato janer kiripo tilang uta durung nga malay kamin rengen iwali empatain sinepa baba sinepa ulong-ulong agulili kita milih penuh kita mutelewa korosa korwane kundui pa pamadek.
cuplikan dari tari Sere Bisu Magiri. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang tari Sere Bisu Magiri ini. Oke, tari Sere Bisu Magiri adalah sebuah tarian yang dipertunjukkan oleh seorang bisu. Oleh karenanya tarian ini dikenal pula dengan nama tari Mabisu. Bisu adalah seorang wanita pria atau waria dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Bisu merupakan sosok manusia tanpa kelamin yang jelas waria. Namun dalam hal ini tidak semua waria bisa diangkat menjadi bisu, dikarenakan calon bisu yang akan diangkat haruslah dibayat atau sumpah agar tidak lagi mementingkan urusan duniawinya lagi. Nah, magiri sendiri berarti menusuk-nusukkan keris ke tubuh bisu, terutama ke daerah-daerah yang vital seperti leher, perut, dan pergelangan tangan. Para bisu yang melakukan pertunjukan tarian ini dianggap kemasukan roh dan mendapat kemampuan kebal pada senjata tajam. Tari Sere Bisu Magiri biasanya dipentaskan pada acara-acara resmi seperti hari jadi atau hari ulang tahun sebuah kabupaten atau kota, atau penyambutan tamu agung, atau menjadi pelengkap upacara adat tertentu. Tarian ini dapat dilakukan sendirian dan bisa pula dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang bisu. Nah, tari Sere Bisu Magiri ini syarat dengan nuansa mistis dan memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menarik untuk disaksikan. Nah, tari Sere Bisu Magiri di Kabupaten Bone tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Bone. Tari Sere Bisu Magiri ini diperkirakan muncul sejak zaman pemerintahan Raja Bone pertama yang bergelar Tomanurung Rimatajang yang memerintah sekitar tahun 1326 sampai 1358. Nah, pendapat lain yang menyatakan bahwa tari Sere Bisu Magiri itu muncul setelah adanya bisu atau waria di Kabupaten Bone. Olehnya itu, tari Sere Bisu Magiri menjadi salah satu bagian dari tari Sere Bisu yang ada. Tarian tersebut hanya tumbuh dan berkembang di dalam istana dan diasuh oleh keluarga raja. Penarinya adalah bisu, petugas khusus dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan suku Bugis, sehingga keberadaan tari Sere Bisu Magiri tersebut bersamaan dengan munculnya Sere Bisu sebagai pengapit Tomanurung, atau dengan kata lain bisu adalah silongna, teman Tomanurung. Nah, sebelum memulai menari, terlebih dahulu seorang bisu mengganti pakaiannya dengan pakaian tari bisu yang pada umumnya berwarna kuning keemasan dengan dilengkapi berbagai aksesoris yang lazimnya dikenakan oleh perempuan. Selain itu, mereka juga menyiapkan beberapa peralatan pendukung seperti wadah atau baskom yang berisi air, beberapa helai daun-daunan, gendang, dan keris. Setelah berganti pakaian dan melakukan ritual awal sebelum menari, yaitu membaca doa khusus atau mantra, seorang bisu dianggap sudah siap untuk memulai tarian. Dan dengan diawali bunyi gendang pertama yang dipukulkan oleh Pak Penabuh Gendang sebagai tanda dimulainya tarian ini, bisu membawa alusu akan melangkah masuk ke arena pertunjukan dengan menginjak kain putih yang terbentang. Selanjutnya bisu akan melangkah perlahan, selangkah demi selangkah dengan gerakan kaki yang pelan, dengan diiringi alunan gendang yang makin lama semakin kuat terdengar. Alusu yang dibawanya akan digoyangkan perlahan-lahan dan menimbulkan suara-suara kecil, meskipun suara alusu tersebut nyaris tidak terdengar karena tenggelam dalam suara gendang yang ditabuh cukup keras. Bunyi-bunyi yang terdengar dari alusu bertujuan agar apabila kita berdoa, doa yang kita panjatkan selalu didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bunyi-bunyian tersebut dapat dianggap sebagai pengantar jalannya doa. Nah, semua gerakan yang dilakukannya adalah sangat pelan dan nampak hati-hati sekali, lalu mulai mengeluarkan alameng dari sarungnya dan memulai lagi menari-nari bersama alameng tersebut dengan tangan kanannya memegang sarung alameng, sedangkan tangan kirinya memegang alameng itu sendiri. Bisu terus bergerak-gerak dengan alamengnya dan melakukan beberapa gerakan-gerakan tertentu, seperti mengacungkan alameng ke arah depan dan bahkan mencium alamengnya. Setelah itu alameng akan dimasukkan kembali ke dalam sarungnya dan diletakkan di tempat semula. Bisu kemudian mengambil alusu dan kembali menari-nari dengan membawa alusu dengan kedua tangannya. Dia bergerak pelan dengan gerakan yang sedikit berputar sambil menaik turunkan alusu yang dibawanya. Keadaan berlutut seperti itu dianggap sebagai posisi menghormat, dan setelah dalam posisi tersebut irama bunyi gendang yang ditabuh pun berhenti. Bisu menghentikan tariannya, lalu
Kedua tangannya dihadapkan ke arah atas, bawah, ke samping kiri dan kanan. Hal itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada 4 inti alam, yaitu air, angin, api, dan tanah. Bisu kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah atas seperti orang yang sedang berdoa. Lalu terdengar suara bisu dengan cukup lantang mengucapkan sesuatu. Mungkin itulah sedikit pemaparan tari serai bisu magiri dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.